Halo teman-teman, nah hari ini tuh kita bakal membahas tentang presiden pertama kita. Nah kira-kira ada yang bisa tebak gak presiden pertama kita siapa? Yap, bener banget, jadi presiden pertama kita itu adalah I.R. Soekarno atau yang kita biasa panggil dengan Bung Karno. Nah jadi kita awal-awal perkenalan dulu nih. Halo adik-adik, perkenalkan nama aku Kak Semi. Yuk kita simak video ini dengan aku Kak Angelin. Kemudian dengan aku Kak Evelyn. Nah ini aku akan menjelaskan tentang outline tentang video kita kali ini. Yang pertama itu adalah biografi Bung Karno, yang kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Bung Karno, yang kemudian perjuangan Bung Karno, penghargaan Bung Karno, quotes Bung Karno, biografi Bung Karno. Nah, jadi I.R. Soekarno ini atau yang kita sebut sebagai Bung Karno ini merupakan presiden pertama RI yang menjabat dari tahun 1945 sampai dengan 1966. Nah, beliau ini lahir di Surabaya 6 Juni 1901 dari putra dari Raden Sukami dan juga Ida Ayu Nyoman Rai. Nah, semasa hidupnya ini, beliau ini mendapatkan berbagai julukan seperti salah satunya Singa Podium yang karena pidatonya yang berapi-api hingga bisa membakar semangat rakyat Indonesia. Kemudian juga dikenal dengan penyambung lidah rakyat karena dekat dengan warga Indonesia. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan pendidikan Bung Karno. Jadi, Bung Karno ini tinggal bersama kakeknya yang bernama Raden Djokromo di Tulunggagung, Jawa Timur. Nah, kemudian beliau ini pindah akhirnya ke Mojokerto bersama orang tuanya. Nah, di Mojokerto ini, beliau ini kemudian sekolah di RST Islands School, kemudian pindah lagi. Nah, kemudian pada tahun 1911, beliau ini sekolah di ILS, kemudian pindah lagi ke BS, dan yang terakhir adalah Teknik Hot School pada 1920. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi dengan perjuangan Bung Karno selama penjajahan Belanda. Nah, Bung Karno ini pada 4 Juli 1927 ini mendirikan PNI atau yang kepanjangannya adalah Partai Nasional Indonesia. Kemudian Bung Karno ini ditangkap oleh Belanda dan dipenjara selama 8 bulan sebelum diadili. Kemudian diadili dan pada 29 Desember 1931 Bung Karno ini dipenjara di Sukamiskin, Bandung. Kemudian 31 Desember 1931 Bung Karno ini dibebaskan dari penjara. Nah, kemudian berlanjut lagi nih, pada Juli 1932 ini Bung Karno ini bergabung dengan Partai Indonesia, yang kemudian pada Agustus 1933 Bung Karno ditangkap dan akhirnya diasingkan ke Flores. Dan pada 1938 sampai dengan 1942 Bung Karno akhirnya diasingkan ke Provinsi Bengkulu. Selanjutnya, aku akan membahas mengenai perjuangan Bung Karno selama masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia melalui tokoh-tokoh nasionalis. Sehingga pada tahun 1942, Bung Karno dibebaskan. Pada tahun 1943, Jepang membentuk Putra, yaitu Pusat Tenaga Rakyat. Menurut Jepang, Putra bertugas untuk mengerahkan segala potensi rakyat Indonesia untuk membantu Jepang dalam perang. Namun, Jepang berpendapat bahwa Putra lebih banyak menguntungkan pergerakan nasional dibandingkan kepentingan Jepang. Sehingga pada tahun 1944, Putra dibubarkan. Tanggal 1 April 1945, Jepang membentuk BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tujuan pembentukan BPUPKI adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia. Pada sidang pertama BPUPKI, Bung Karno mengusulkan 5 asas, yang kini dikenal sebagai Pancasila. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya dan diganti dengan PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
Tugas PPKI adalah untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan melanjutkan tugas BPUPKI. Namun, menjelang kemerdekaan Indonesia, ada perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Sehingga pada tanggal 16 Agustus 1945, golongan muda menculik Bung Karno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Tujuan penculikan Bung Karno dan Dr. Andes Muhammad Hatta adalah untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang dan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengetahui hal tersebut, Ahmad Subarjo membawa Bung Karno dan Dr. Andes Muhammad Hatta kembali ke Jakarta. Sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Jepang. Pada tanggal 17 Agustus inilah yang kini kita kenal sebagai kemerdekaan Indonesia. Melalui proklamasi kemerdekaan inilah, Bung Karno dan Dr. Andes Muhammad Hatta diangkat sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang masa pemerintahan Bung Karno. Selama masa pemerintahan Bung Karno, Indonesia yang saat itu masih negara baru bertahan dari berbagai permasalahan yang menggoyahkan stabilitas negara. Permasalahan pertama datang ketika Belanda melakukan agresi militer agar dapat kembali menjajah Indonesia. Lalu muncul beberapa permasalahan, seperti pemberontakan PKI yang dipimpin oleh Musso dan Amir Syarifuddin, pemberontakan Permesta, pemberontakan Republik Maluku, pemberontakan APRA oleh Westerling, dan pemberontakan DITII oleh Kartosuwiryo yang merupakan temannya sendiri ketika Bung Karno masih muda. Pada masa pemerintahan Bung Karno, Indonesia dikenal sebagai negara non-blok dan sempat berhubungan erat dengan Rusia. Hal ini ditandai dengan pembelian senjata dari Rusia dalam upaya pembebasan Irian Barat. Tidak hanya itu, melalui Bung Karno, Indonesia membentuk poros Jakarta, Beijing, Moskow yang membuat konfrontasi dengan blok Barat semakin tinggi. Hal ini membuat Indonesia semakin berhaluan kiri, ditandai dengan semakin berkembangnya komunis. Ketika itu, muncullah istilah Nasakom yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno. Indonesia sempat mengganti sistem pemerintahan dari sistem parlementer menjadi presidensil dari tahun 1945 hingga tahun 1960-an. Pada tahun 1960-an, terjadi pergolakan politik di Indonesia, yang dimana penyebab utamanya adalah karena pemberontakan oleh PKI yang dikenal dengan G30 SPKI. Peristiwa ini mengakhiri masa pemerintahan Presiden Soekarno dan juga era Orde Lama berakhir. Pada tahun 1966, Super Semar dikeluarkan oleh Presiden Soekarno, yang berisi himbauan dari Presiden Soekarno kepada Soeharto agar mengendalikan keamanan dan juga ketertiban negara yang saat itu sedang kacau. Super Semar juga berisi mandat pemindahan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto yang kelak menjadikan Soeharto sebagai presiden yang baru bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah kapan Bung Karno meninggal dunia dan di mana ia dimakamkan. Bung Karno diketahui meninggal dunia pada tanggal 21 Juni tahun 1970. Ia meninggal dunia pada usia 69 tahun dan dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Selanjutnya kita akan membahas tentang prestasi atau penghargaan yang diterima oleh Bung Karno. Ia merupakan penggagas Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Bung Karno juga turut berupaya mempersatukan Nusantara melalui mosi integrasi pada tahun 1951 dan deklarasi Juanda pada tahun 1957. Ia juga ikut serta dalam pembebasan Irian Barat pada tahun 1962. Dan pada masa pemerintahan Bung Karno, Indonesia ikut serta dalam Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Bung Karno pernah berkata, "Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, maka engkau akan jatuh di antara bintang-bintang."
Adik-adik, jadi pada bagian video ini akan terdapat beberapa pertanyaan mengenai Bung Karno dan juga tokoh-tokoh nasional lainnya. Pada masing-masing pertanyaan akan diberi waktu 5 detik untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kita langsung mulai saja ya. Pertanyaan yang pertama adalah Bung Karno merupakan presiden keberapa Republik Indonesia? Jawaban yang benar adalah Bung Karno merupakan Presiden ke-1 Republik Indonesia. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bung Karno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal Jawaban yang benar adalah 17 Agustus 1945. Pertanyaan yang ketiga adalah Bung Karno lahir di Jawaban yang benar adalah C. Bung Karno lahir di Surabaya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya mengenai Ki Hajar Dewantara, yaitu partai politik apa yang didirikan Ki Hajar Dewantara dengan kedua rekannya, Douwe Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Jawaban yang benar adalah Indische Partij, yaitu A. Lanjut ke pertanyaan kelima. Berapa banyak penghargaan yang diterima oleh Ki Hajar Dewantara? Jawaban yang benar adalah Ki Hajar Dewantara menerima 3 penghargaan. Lanjut ke pertanyaan ke-6, yaitu apa nama sekolah yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara? Jawaban yang benar adalah C. Sekolah Taman Siswa. Lanjut ke pertanyaan ke-7 mengenai tokoh nasional Cut Nyak Dien. Pada tahun 1880, Cut Nyak Dien menikah lagi dengan Jawaban yang benar adalah C. Cut Nyak Dien menikah lagi dengan Teuku Umar. Lanjut ke pertanyaan ke-8. Apa motivasi Cut Nyak Dien untuk menghancurkan Belanda? Jawaban yang tepat adalah B. Cut Nyak Dien ingin membalas dendam atas kematian Teuku Ibrahim Lamngap. Lanjut ke soal ke-9, yaitu di mana dan kapan wafatnya Cut Nyak Dien? Jawaban yang benar adalah D. Di Sumedang pada tanggal 6 November 1908. Selanjutnya adalah, di manakah Dr. Sutomo dimakamkan? Jawabannya adalah di Gedung Nasional Bubutan. Pertanyaan selanjutnya, pada tanggal berapa Dr. Sutomo dilahirkan? Jawabannya adalah pada tanggal 30 Juli tahun 1888. Pertanyaan selanjutnya, pada tahun berapa Kartini lahir? Jawabannya adalah pada tahun 1879. Selanjutnya adalah, pada tahun berapa Kartini wafat? Jawabannya adalah tahun 1904. Pertanyaan selanjutnya, di manakah dulu Kartini bersekolah? Jawabannya adalah ELS, Europe's Leisure School. Pertanyaan selanjutnya adalah, semasa muda, Pangeran Antasari sering dikenal dengan nama? Jawabannya adalah Gusti Inu Kartapati. Pertanyaan selanjutnya, Pangeran Antasari merupakan cucu dari Pangeran? Jawabannya adalah
Pangeran Amir. Pertanyaan selanjutnya. Atas pengabdian jasanya, apakah penghargaan yang dianugerahi kepada Frans Kaisepo? Jawabannya adalah Bintang Mahaputra Adi Pradana. Oke, selanjutnya dilanjutkan dengan aku. Nomor 18. Di manakah Frans Kaisepo dimakamkan? Yap, benar banget. Jawabannya adalah B. Taman Makam Pahlawan Cendrawasih di Biak. Selanjutnya nomor 19. Organisasi yang tidak pernah diikuti Bung Hatta adalah Yap, benar banget. Jawabannya adalah E atau Klub Literasi Sekolah. Selanjutnya nomor 20. Pada tanggal 15 Agustus 1972, Bung Hatta menerima tanda jasa Bintang Republik dari Yap, benar banget. Jawabannya adalah A atau Presiden Soeharto. Selanjutnya nomor 21. Kapan Dr. Sam Ratulangi wafat? Yap, benar banget. Jawabannya adalah A atau 30 Januari 1949. Selanjutnya nomor 22. Apa quotes dari Dr. Sam Ratulangi? Yap, benar banget. Jawabannya adalah manusia hidup untuk menghidupkan manusia lain. Selanjutnya nomor 23. Apa saja koleksi jejak-jejak sejarah Jenderal Sudirman di Museum Vredenburg? Ya, benar banget. Jawabannya adalah benar semua. Selanjutnya nomor 24. Tanggal berapa Jenderal Sudirman wafat? Ya, benar banget. Jawabannya adalah A atau 29 Januari 1950. Selanjutnya, siapa nama ayah dan ibu Jenderal Sudirman? Ya, benar banget. Jawabannya adalah Karsit, Karta, Wiraji, dan Siem. Oke, itu saja pertanyaannya. Video ini terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi. Terima kasih semuanya untuk menonton. Sampai jumpa. Terima kasih dan sampai jumpa.